Kita akan belajar tentang pengkhotbah. Kita akan belajar tentang pengkhotbah. Saya melihat tadi kalian sudah mulai menangkap, ya. Kalian sudah mulai menangkap isinya. Tetapi kalau kita mempelajari pengkhotbah tanpa kita melakukan satu analisa terhadap teksnya, ya, analisa literalnya, maka bisa jadi kita terjebak juga di dalam perkataan-perkataan yang pesimis daripada si pengkhotbah itu sendiri, ya. Jadi saya ingin kita bisa melihat bahwa pengkhotbah itu dapat kita bagi ke dalam 3 bagian besar, ya. Jadi pasal yang ke-1 sampai pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11 ini merupakan satu bagian, ya. Kemudian pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 sampai yang pasal 12 ayat 1 sampai 8 ini bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga adalah pasal 12 ayat 9 sampai 14. Jadi kita bagi ke dalam 3 bagian besar. Begitu. Ya. Kita bagi ke dalam 3 bagian besar. Yang bagian pertama ini penulis daripada kitab pengkhotbah sudah memberikan kesimpulannya. Dan kemudian pada bagian akhir dia juga sudah memberikan kesimpulannya. Jadi ada 2 kali kesimpulan dia berikan pada bagian awal dan pada bagian akhir. Pada bagian tengah ini adalah perkataan daripada seseorang yang disebut sebagai pengkhotbah dalam bahasa Indonesia, atau dalam terjemahan sehari-hari disebut pemikir. Di dalam bahasa aslinya disebut dengan kohelet dalam bahasa Ibrani. Kohelet ini berasal dari kata kahal yang berarti assembler atau gatherer. Artinya dia mengumpulkan orang. Untuk apa dia kumpulkan orang? Untuk dia ajar, untuk dia ceramahi, untuk dia khotbahi, ya. Seperti itu. Jadi dia disebut dengan kohelet. Nah, di dalam pasal yang ke-1 ayat 12 sampai pasal 12 ayat 1 sampai 8, kohelet ini bercerita tentang pandangannya tentang kehidupan tanpa Tuhan. Jadi nada daripada perkataan-perkataannya itu memang sangat pesimis, memandang kehidupan, memandang realitas kehidupan. Bahwa kehidupan ini adalah di dalam bahasa Indonesia disebutkan sia-sia. Di dalam bahasa Inggris disebut meaningless. Tetapi di dalam bahasa Ibrani disebut dengan hevel. Hevel ini berarti asap atau uap air. Asap atau uap air. Ya, kadang-kadang disebut juga dengan breath atau nafas. Ilustrasi yang paling mengena adalah asap atau smoke, ya. Kita tahu seperti apa asap itu. Asap itu sepertinya bisa kita tangkap. Bisa kita tangkap sepertinya. Ya. Bisa kita tangkap.
bisa kita genggam. Tetapi kemudian dia hilang. Ada unsur, ada sifat yang sementara. Ada sifat yang gampang hilang. Ada sifat yang sepertinya kelihatan, tapi begitu kita tangkap dia, lenyap. Itulah yang dikatakan oleh Kohelet. Di dalam bahasa Ibraninya, dia menyebutkan kata hevel ini. Dia menyebutkan kata asap. Bahwa pencapaian di dalam kehidupan kita, usaha yang kita lakukan untuk mencapai segala sesuatu dalam berbagai dimensi, termasuk finansial, mental, sosial, rekreasional, segala sesuatu usaha yang kita lakukan, segala sesuatu pencapaian yang kita lakukan, itu adalah seperti menjaring angin, seperti kita menangkap asap. Ketika kita merasa menangkapnya, dia hilang. Dia berbicara juga tentang usia yang bisa lenyap, bisa hilang. Begitu. Jadi kata hevel ini dia ulangin sebanyak 38 kali. Artinya dia memberikan satu penekanan tentang ini, bahwa hidup tanpa Tuhan, pencapaian-pencapaian tanpa Tuhan dalam berbagai dimensi, usaha-usaha yang kita lakukan tanpa Tuhan, semuanya adalah seperti asap. Kita pikir kita bisa meraihnya, kita pikir kita bisa menangkapnya, kita pikir kita bisa mendapatkannya, tetapi kemudian dia hilang. Kemudian dia lenyap. Kemudian dia tak bisa kita raih. Sesungguhnya pada dasarnya tidak bisa kita raih. Itulah kehidupan tanpa Tuhan, kata Kohelet. Kohelet ini diperkirakan adalah Salomo ketika dia telah berusia lanjut. Begitu ya. Tetapi memang ada pendapat lain yang mengatakan bahwa itu adalah mungkin saja raja setelah Salomo, begitu ya. Karena keturunan Daud itu kan banyak katanya gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi perkiraan kita bisa adalah Salomo. Tetapi kalau kita melihat hanya Salomo, maka tulisan-tulisan di dalam kitab pengkhotbah ini akan memberikan tanda tanya kepada kita, karena di dalam kitab pengkhotbah ini sesungguhnya kita akan mendengarkan dua suara. Pertama suara Kohelet, yang kedua adalah suara orang bijak yang lain. Jadi ada suara orang bijak yang lain di dalamnya. Itu bisa kita lihat pada pasal yang ke-7 ayat yang ke-27. Mungkin Bro Virgo bisa tolong dibacakan pasal 7 ayat 27. Ya. Ya. Waktu pasal 1 ayat 12 ya. Pasal 1 ayat 12 dikatakan bahwa ya, Kohelet berbicara dari sudut pandang dia sendiri. Dia mengatakan aku. Tapi kemudian pada pasal 7 ayat 27 dikatakan lihat kata si Kohelet. Berarti ada dua orang. Dia nggak bilang aku lagi, dia tidak berbicara dari perspektif si Kohelet pribadi, sudah bukan autobiografi, karena ini kan seperti autobiografi pasal 1 sampai pasal 12 ini.
Seperti autobiografi, dia bicara tentang aku melihat, aku menilai, aku memandang, aku menyimpulkan. Tetapi pasal 7 ayat 27 dikatakan lihat kata si Kohelet. Inilah orang bijak yang kedua. Kemudian pasal 12 ayat 12. Silakan dibaca lagi, Bu. Pasal 12 ayat 12. Anakku, tentang satu hal engkau harus waspada. Penulisan buku tak ada akhirnya, dan peluang belajarmu akan bodoh saja. Anakku, bukan si Kohelet lagi. Pasal 9 ayat 9-nya. Sang pemikir itu arif dan bijaksana, sebab itu dicatatnya kepada umat segala pengetahuannya, dan asal yang dipelajarinya lalu yang memuji kebenaran. Ya. Orang ketiga sudah berbicara, bukan si Kohelet lagi. Dia bilang sang pemikir itu. Dia mengatakan si Kohelet itu. Itulah orang bijak kedua. Gitu. Jadi Kohelet berbicara pada pasal 1 ayat 12 sampai pasal 12 ayat 1 sampai 8. Tapi yang memberi kesimpulan pada bagian awal dan pada bagian akhir adalah orang bijak kedua. Gitu. Orang bijak kedua mengatakan, memberikan kesimpulan pada bagian awal bahwa kehidupan ini sia-sia tanpa Tuhan. Kemudian dia mengakhiri pada pasal 12 dengan mengatakan bahwa takut akan Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya itulah yang menjadi kewajiban bagi setiap orang. Itulah yang penting, itulah yang membuat semua ini tidak sia-sia. Begitu. Tetapi kalau usaha pencapaian dalam berbagai dimensi, baik itu finansial, baik itu posisi jabatan, baik itu rekreasional, bersenang-senang, makan minum dan lain sebagainya, baik itu sosial, bergembira dan lain sebagainya, itu semuanya sia-sia seperti asap. Nah, itulah yang dikatakan oleh Kohelet. Kohelet benar melihat realitas hidup seperti itu. Kohelet benar melihat realitas hidup seperti itu. Tetapi ini tidak berarti ini tidak berarti bahwa kita harus melihat kehidupan itu hanya dari sudut pandang Kohelet. Karena ada orang bijak kedua yang memberikan kesimpulan. Ada orang bijak kedua yang memberikan kesimpulan, yang memberikan kita satu hikmat yang lebih besar. Kalau orang bijak yang pertama yaitu Kohelet, dia cenderungnya pesimis. Orang bijak kedua, dia memberikan sesuatu hikmat yang lebih besar, yaitu takut akan Tuhan. Dia memberikan solusi dan memegang perintah-perintahnya. Gitu. Tetapi memang ada pandangan terdahulu yang disebut dengan tradisionalis mengatakan bahwa Kohelet dan orang bijak kedua ini sama saja, yaitu Salomo katanya. Ya, terlepas daripada pendapat-pendapat yang berbeda itu, tetapi kita harus bisa membedakan atau membagikan ke dalam bagian ini supaya kita
bisa mengerti kitab pengkhotbah itu secara keseluruhan. Tentu saja di dalam aplikasinya bukan perspektif Kohelet ini yang kita ambil implikasi dan penerapannya di dalam hidup. Karena dia hanya bisa membantu kita melihat realitas hidup yang memang akan sia-sia, akan seperti asap kalau tanpa Tuhan. Gitu. Jadi buat kita yang sudah ada di dalam Tuhan, tidak bisa melihat hidup dan kemudian sehari-hari berbicara itu kan sia-sia. Lebih parah lagi, kita yang sudah memahami tentang perjanjian baru, kita bilang, karena mungkin asal-asal kutip ayat, seperti kata Ko Henry tadi, melayani Tuhan sia-sia. Pergi gereja sia-sia. Baca Alkitab sia-sia. Wah, parah itu. Gitu ya. Itu parah itu udah. Ya. Nah, kita harus bisa melihatnya begini. Nah, Kohelet kira-kira, ini saya coba kasih imajinasi ya. Kohelet kira-kira mengatakan kehidupan tanpa Tuhan ini sia-sia. Tapi ketika ini memenuhi kehidupan kita, ketika Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita, memenuhi ruang kosong ini, maka kehidupan kita tidak sia-sia. Gitu. Jadi perlu kita mengingat bahwa cara kita mempelajari kitab Perjanjian Lama selalu kita melakukan pendekatan dengan Perjanjian Baru. Agar apa? Agar kita mendapat makna yang lebih besar. Agar kita mendapat makna yang lebih utuh. Agar kita mendapat makna yang lebih lengkap dari keseluruhan Alkitab. Jadi kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, kemudian kita tidak menghubungkannya dengan Perjanjian Baru, ya mungkin kita akan kurang lengkap memahami. Kohelet bilang bahwa kehidupan tanpa Tuhan sia-sia, benar. Tapi apakah itu saja yang akan kita dapat dari kitab Pengkhotbah? Tidak, karena ada kesimpulan dari orang bijak kedua. Takut akan Tuhan dan berpegang teguh kepada perintahnya. Kalau kita kaitkan apa hubungannya dengan Perjanjian Baru, bahwa kita sudah ditebus, kita telah diberikan tujuan hidup oleh Tuhan, maka hidup kita tidak sia-sia. Apa tujuan hidup daripada orang yang diselamatkan? Memuliakan Tuhan, glorifying God. Jadi apakah orang yang percaya mempunyai kehidupan yang sia-sia? Jawabannya tidak. Makanya saya katakan kita tidak bisa asal mencomot kitab Pengkhotbah dan mengatakan kepada setiap orang sia-sia. Orang lagi bersihkan rumah sia-sia, sia-sia. Istri mau masak sia-sia, sia-sia, sia-sia. Harusnya bilang sia-sia bukan sia-sia kan? Mau bikin apa-apa, anak mau sekolah, sia-sia, sia-sia. Teman kita mau pergi kerja, sia-sia, sia-sia. Nah, itu namanya tidak memahami Alkitab dengan koheren. Tidak memahami Alkitab secara unified, bahwa Alkitab itu sebenarnya satu, menyatu dia.
unified, koheren. Makanya harus melihat secara keseluruhan. Begitu juga dengan melihat pengkhotbah, tidak bisa hanya melihat pasal 1 ayat 12 sampai pasal 12 ayat 1 sampai 8. Harus lihat semuanya. Gitu. Memang waktu baca pasal bagian yang di tengah ini memang agak lelah. Karena dia pesimis. Ya, lelah bacanya di sini. Kita dapat artinya secara keseluruhan ketika mencapai pasal 12 ayat 9 sampai 14 bagian akhir. Kita tahu kesimpulannya. Tanpa Tuhan sia-sia, tapi apabila kita takut Tuhan, berpegang teguh kepada perintahnya, maka hidup kita tidak sia-sia. Terlebih ketika kita melakukan pendekatan dengan perjanjian baru. Kita telah ditebus dan kita telah diselamatkan, hidup kita tidak sia-sia, tapi mempunyai tujuan memuliakan Tuhan. Tujuannya memuliakan Tuhan. Secara umum, secara keseluruhan, tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Begitu. Ya. Nah, kitab pengkhotbah juga cukup di apa ya? Tidak dikutip, tapi secara kontennya diulangi di dalam perjanjian baru. Dalam kitab Yakobus misalnya. Yakobus mengatakan bahwa hidup itu seperti uap. Seperti uap air. Kemudian Rasul Paulus mengatakan bahwa ya, semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi bahwa kitab ini unified. Jadi memang jemaat di abad pertama juga menerima kitab ini sebagai bagian daripada kanon, ya. Begitu. Jadi secara keseluruhan dalam implikasi kehidupan kita yang bisa kita pahami, ya memang tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Itu aplikasinya. Jadi ya kita bersyukur atas relasi kita dengan Tuhan. Jadi kita akan terus mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani untuk kemuliaan Tuhan, membantu orang lebih kenal Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup tidak sia-sia. Gitu cara kita membaca Alkitab. Begitu ya. Jadi kita lihat analisa secara literalnya, secara teksnya, bagaimana pembagiannya, kemudian apa makna teologisnya, kemudian apa pendekatannya dengan perjanjian baru, sehingga pembacaan Alkitab kita itu kaya, gitu. Pembacaan Alkitab kita kaya, dan kita nggak asal comot-comot ayat, terus asal menyebutkannya untuk orang lain, asal kita gunakan, itu tidak efektif, ya. Nanti bisa-bisa jadi seperti iblis yang juga comot-comot ayat juga untuk mencoba Yesus. Begitu kan? Nah, jadi sekadar membaca Alkitab saja sebenarnya tidak kurang membantu, tetapi apabila kita membaca dengan baik dan memahami dengan baik, itu bisa membantu. Amin. Ya, itu yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati.